Waalaikumsalam, Tenisa sehat. Waalaikumsalam, Mas Riki sehat, Mas Riki. Waalaikumsalam, tadi ini sehat tadi ini. Siap, dan sehat-sehat terus ya. Waalaikumsalam, Teh Cynthia. Mas Bismo mana? Mas Riki belum muncul. Waalaikumsalam, Kang Alwin sehat, Kang Alwin. Siap. Ntar ya teman-teman. Salam Mas Adi, sehat Mas Adi. Salam Tanisa. Salam Bang Yopi. Apa tema hari ini Kak Ustaz? Oh, hitam-hitam. Tentang kematian. Tema tentang kematian. Oke teman-teman, kita mulai ya. Tenisa habis panen ya. Habis panen ini ya, edamame. Oke, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Summa ila hadrati syaikhina wa murabbi ruhina wa mursidina wa mu'allimina Ustazina al-alim al-alam al-arifillah Sayyidi Syekh Luqman Saleh Marai wa bijahi Sayyidi Syekh Jadi Raden Kiai Haji Ahmad Fatman Negara bin Raden Aceh Abdul Qadir Fatman Negara Sumatera Barukan wa tawassulan bi barakati Qutbi Rabbani wa Gausi Samadani Asyidi Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qadasallahu sirrahul aziz wa bijahi Sayyidi Syekh Qutbi Jamil Maqam wa Gausil Azam Sultanil Awliya'il Arifin Sayyidi Syabi Hasan Ali Asyajri wa bijahi Sayyidi Syekh Imam Muhammad Bahauddin An-Nasabandi wa hadrati Imam Rabbani Sumatera Barukan wa tawassulan bi barakati Al-Imam Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sukandari nafa'anallah bi ulumihim wa amatana fi asrarihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wasilil asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini ya, kita bisa hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Terkhusus yang kita sama-sama hormati dan Allah muliakan teman-teman NK New Zealand ya. Ada Mas Riki, ada Mas Bismo yang alhamdulillah terus menerus istiqomah untuk sama-sama berjalan menuju Allah, dan dengan ya, berkah wasilah teman-teman yang ada di New Zealand kita bisa mengkaji pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan beliau, teman-teman kita yang ada di New Zealand, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita pada siang hari ini adalah sesuatu yang amat sangat kita butuhkan dalam rutinitas perjalanan kita menuju Allah. Dan ini adalah sesuatu yang kita rasakan ketika kita berjalan menuju Allah. Tentang apa itu? Tentang kenapa ilmu yang kita ketahui semakin banyak, agama yang kita dalami semakin kita pahami, akan tetapi tidak bisa merubah jiwa kita ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang merasakan, saya ngaji tiap hari, saya sholat tiap hari, tetapi rasa-rasanya masih banyak hal-hal yang saat ini keburukan-keburukan masih saya lakukan. Ada apa ini? Nah, ini jawabannya teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang bingung, ngaji tiap hari, sholat tiap hari, kok hidup saya stuck di sini-sini aja, kok banyak hal-hal yang buruk yang masih saya lakukan, padahal saya tahu itu salah, saya tahu itu keliru, tapi kenapa masih saya terus lakukan gitu. Nah, ini jawabannya. Maka judul kajian kita pada siang hari ini adalah Arutinatud diniyatu la asarolaha. Rutinitas keagamaan yang tidak memberikan pengaruh. Jadi seolah-olah kita beragama tapi tidak menjalaninya dengan sepenuh hati, sehingga apa yang kita pahami terkait dengan keilmuan tidak memberikan dampak dalam kehidupan kita. Nah, biasanya nyemes itu siapa sih? Istri kita, pasangan kita. Ngomong apa sama dia? Ngaji terus, tapi kok belum ada pengaruh apa-apa. Ngaji terus, tapi kok masih begitu-begitu aja. Nah, berarti apa? Inilah yang ingin kita bahas. Kegiatan agama yang tidak memberikan pengaruh pada pemeluknya, sehingga tinggal agama, dirinya berada di ruang yang lain. Ini kajian yang amat sangat penting sekali. Atau teman-teman saat ini melihat fenomena orang yang bertuhan, orang yang beragama gitu ya,
tapi secara konkretnya tidak mencerminkan dia seperti pemeluk agama. Dan ini juga yang sering membuat orang-orang anti terhadap agama. Maka teman-teman bisa lihat ya, pergerakan masif anak-anak muda zaman sekarang tuh yang dengan terang-terangan tidak mau lagi memeluk agama, terjebak dalam paham ateistik ataupun agnostik. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang yang beragama tidak mencerminkan agamanya. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa agama ini salah. Kenapa? Para pemeluknya tidak mencerminkan dia sedang bertuhan. Lebih baik kami tidak bertuhan, kami tidak beragama, tapi yang penting keseharian kita tidak mencelakakan, tidak merugikan pihak lain. Akhirnya masif pemahaman-pemahaman seperti ini. Benarkah seperti itu? Gitu ya. Ini sebenarnya ada apa sih? Apakah agama yang salah atau kitanya yang salah dalam memeluk agama ini? Lalu apa yang harus bisa kita lakukan agar kita tidak terjebak pada kondisi ini? Ya, bagi teman-teman yang sudah ada di grup, yang sudah ngeprint, silahkan dibuka bagian judulnya. Ya. Judulnya adalah Ar-rutinatud diniyatu la asarolaha. Rutinitas agama yang tidak memberikan pengaruh atau dampak. Kenapa? Nah, ini akan kita jelaskan secara panjang lebar. Nah, bagi teman-teman yang ada di New Zealand mungkin apa yang akan saya sampaikan ini amat sangat relevan. Kenapa? Karena di belahan dunia sana, apalagi di Australia lah gitu ya, orang yang tidak beragama itu amat sangat banyak. Kenapa? Karena mereka melihat agama itu sebagai salah satu sumber dari kemunduran. Lalu dibandingkan dengan negara-negara yang tidak berasaskan agama, lebih maju, lebih makmur, lebih modern gitu, dibandingkan negara-negara yang mengusung agama. Jadi agama itu bagi mereka adalah merupakan salah satu sumber kemunduran. Ya, Tuhan sebagai candu. Benarkah seperti itu? Kita akan melihat secara objektif, teman-teman semua. Oke. Nah, sekarang kita buka di halaman 2. Ada pertanyaan menohok yang harus kita jawab bersama-sama sebagai bahan renungan. Limadza la tughayyirud dirasatu wal khutabu wat tuqusa diniyatu suluka syakhsin. Limadza, kenapa dirasatu wal khutabu wat tuqusa, kajian, khutbah, ritual keagamaan, la tughayyiru, tidak bisa merubah suluka syakhsin, perilaku seseorang. Jadi pertanyaan menohoknya, kenapa sih kajian-kajian, khutbah-khutbah, ritual-ritual keagamaan ini tidak bisa merubah kepribadian seseorang? Yang korupsi itu adalah mereka yang sering pulang pergi haji ataupun umroh. Yang sering menipu itu adalah mereka yang pakai peci. Yang sering nipu itu misalnya adalah orang-orang yang demen ngaji. Kenapa? Beragam macam kajian, ritual keagamaan ini tidak bisa merubah kepribadian seseorang. Akhirnya agama tidak lagi dipandang sebagai solusi.
Akhirnya kita mencari beragam macam alternatif lain. Untuk apa? Untuk mengubah perilaku masyarakat. Akhirnya kita mencari shortcut untuk bagaimana masyarakat ini berubah. Lihat di sekolah-sekolah kita, agama hanya dijadikan sebagai ekstrakurikuler. Menandakan apa sih? Menandakan ini amat sangat sesuatu yang tidak penting, tapi tidak bisa dihilangkan. Lebih penting matematik misalnya, lebih penting fisika, lebih penting hal-hal yang berkaitan dengan dunia gitu ya. Sedangkan pelajaran-pelajaran agama ditaruh di pojokan sana. Ini menunjukkan bahwa agama tidak lagi menjadi solusi untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Nah, ini pertanyaan menohoknya, 5 aja. La tughayyiru dirasatu wal khutabu wa tuqusad diniyatu suluka syakhsin. Kenapa kajian, khutbah, ritual tidak mampu merubah perilaku seseorang? Nah, inna zahirata allati la tatanasabu fiha rutinatu diniyatu tardiyan ma'at tughayyuri fi sulukil akhlaki. Sesungguhnya fenomena di mana rutinitas keagamaan itu tidak berbanding lurus dengan perubahan perilaku moral. Jadi penyebab utamanya nih teman-teman ya, secara fenomena gitu ya. Fenomena itu kan menunjukkan satu indikasi. Ini loh yang jadi permasalahannya. Kenapa agama tidak bisa merubah karakteristik seseorang? Yang demen gibah masih dengan gibahnya. Yang demen mencuri masih dengan hobinya mencuri. Yang demen korupsi masih hobinya korupsi. Kenapa? Karena beragam macam rutinitas keagamaan kita tidak berbanding lurus dengan perubahan perilaku moral. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ketidakcakapan para pemuka agama dalam melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Dia melihat bahwa masyarakat membutuhkan apa yang dia pikirkan, bukan melihat masyarakat membutuhkan apa yang seharusnya dia berikan. Maknanya ketika dia memberikan kajian, memberikan sebuah keilmuan gitu ya, dia hanya berdasarkan pengalaman dia, bukan pada kenyataan apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai contoh konkret untuk bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Kenapa hal ini bisa berdampak dalam masyarakat kita? Karena masyarakat kita awam terhadap agama kan gitu. Yang dia lihat dari para pemuka-pemukanya. Nah, para pemuka agama ini tidak paham terkait dengan apa? Terkait dengan permasalahan krusial yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Akhirnya hanya memberikan apa yang dia pahami, bukan apa yang dia butuhkan oleh masyarakat itu. Nah, inilah penyebab utama kenapa agama tidak bisa menjawab tantangan zaman saat ini. Dia ego terhadap ilmunya, dia ego terhadap pemahamannya, lalu pada akhirnya masyarakat dibiarkan bebas. Lalu pada akhirnya agama tidak lagi menjadi solusi. Padahal Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Untuk apa sih? Untuk menjawab tantangan di momentum saat itu. Karena Quran selain tekstual, Quran itu mempunyai ruh. Namanya ruh kontekstual.
konteksnya ayat ini untuk apa, saat apa, maka kita mempelajari ada ilmu namanya asbabun nuzul. Kenapa Al-Quran diturunkan tadaruzan bertahap? Karena untuk menjawab keresahan umat secara perlahan. Nah ini enggak gitu. Yang dia pahami apa, lalu dia kasih ke umat, padahal umat sedang tidak membutuhkan itu. Lalu pada akhirnya kegiatan agama itu tidak lagi nyambung terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh, saya memperingati Maulid. Maulid itu sejarahnya ada, kenapa sih? Karena ya salah satu yang meng-create lah acara Maulid itu melihat bahwa masyarakat saat itu tidak terlalu mengenal tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dibuatlah satu acara khusus yang di dalamnya diceritakan kisah tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar masyarakat tahu siapa itu Rasulullah. Kemudian pada akhirnya acara Maulid saat ini jauh dari esensi yang diinginkan oleh pelopor Maulid itu. Kebanyakan kita Maulid isinya hanyalah tema-tema yang amat sangat tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Maulid membicarakan politik misalnya, secara tidak bertanggung jawab. Maulid membicarakan tentang bid'ah lah, membicarakan tentang mazhab lain lah gitu, saling menjelek-jelekan. Akhirnya apa yang dibutuhkan masyarakat itu tidak kena. Lalu pada akhirnya agama dengan kehidupan itu tidak lagi nyambung. Atau saat ini misalnya di platform TikTok banyak dakwah bagus, alhamdulillah gitu, dakwah menggeliat berada di genggaman kita, ada di layar HP kita gitu. Tapi kebanyakan kontennya adalah konten yang tidak sama sekali terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Bahas wali, bahas tentang Imam Mahdi, bahas tentang reinkarnasi, bahas tentang hal-hal yang sebenarnya masyarakat tidak tahu pun ya nggak apa-apa. Ada aja menjadi apa? Tasawuf itu menjadi sebuah hal yang klinik, bukan lagi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dalam kehidupan. Ini yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Ya, nah itu salah satu gambarannya. Nah, kasiran ma tusbihu maudu'a niqasin fi ilmi nafsid dini. Seringkali kita menjadi subjek. Nah, dari gejala ini, dari fenomena ini, akhirnya para penganut agama ini sering dijadikan subjek diskusi fi ilmi nafsid dini, dalam psikologi agama. Ya. Jadi kita ini sering dijadikan objek bahasan oleh siapa? Oleh orang-orang yang berkecimpung dalam psikologi agama. Ada apa ini? Kenapa para pelaku agama jauh dari ajarannya? Dan kita sering jadi bahan bulian kan gitu. Wa ilmil ijtima'i, dan juga menjadi objek kajian ilmu sosial. Apakah masih relevan agama ini kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat? Belum lagi kalau kita melihat fakta gitu ya, bahwa korupsi terbesar itu adanya di Kemenag misalnya. Masih relevan nggak Kemenag dijadikan sebuah kementerian kan gitu? Nah ini banyak diskusi tentang itu. Kenapa? Karena berbicara fakta, mereka berbicara seperti itu tentang tidak relatable-nya agama dengan apa? Dengan kehidupan.
bahkan menjadi sebuah apa? Bahan kemunduran bagi mereka, kan gitu. Nah, ini akan kita bahas secara objektif. Nah, ini juga bisa jadi bahan kajian nanti di New Zealand ya. Ya. Wabisyaklin maudu'i tujadu iddatu awamila nafsiyatin wabin yawiyatin tufassiru limaja yakhdusu haja. Wabisyaklin maudu'i, dan secara objektif, tujadu iddatu awamila nafsiyatin wabin yawiyatin, terdapat beberapa faktor kenapa agama itu tidak menjadi relatable, tidak menjadi solusi di tengah-tengah umat. Terdapat beberapa faktor. Satu, faktor psikologis, yang ini akan kita bahas. Wabin yawiyatin, juga faktor lingkungan. Tufassiru, yang akan menjelaskan lima yahdusu haja, kenapa hal ini bisa terjadi. Ada dua faktor psikologis, yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi bagi teman-teman yang saat ini merasakan agama kok saat ini sudah tidak lagi menjadi solusi gitu. Sholat, ngaji ya ngaji, tapi tidak membawa ranah perubahan dalam kehidupan kita. Nah, ini jawabannya. Kita tinjau secara psikologi. Saya akan berbicara secara objektif. Ya. Pertama yang akan kita bahas adalah asyakliyatu wa tukusiyatu, formalisme dan ritualisme. Jangan-jangan ritual keagamaan yang kita lakukan, dia bukan lahir dari kesadaran, tapi lahir dari apa? Formalisme. Sebagai apa? Nanti yang dinamakan dengan moral license, ya, atau lisensi moral. Apa itu lisensi moral? Nanti akan kita jelaskan. Nah, kebanyakan kita terjebak di sini, sehingga agama yang kita lakukan, yang kita anut, yang kita perdalam, tidak memberikan dampak apa-apa, karena kita terjebak dalam mental moral lisensi. Ya. Apa itu moral lisensi? Nanti akan kita jelaskan. Ya. Kasiron ma tu'tabaru tuqusu ghayatan fi haddi zatiha. Seringkali kita menganggap ritualisme merupakan tujuan akhir itu sendiri. Jadi kita menganggap nih, beragam macam ritual yang kita lakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai apa? Bukan sebagai wasilah. Pada akhirnya apa, teman-teman? Pada akhirnya akan mencederai mental kita. Nggak apa-apa saya jahat, yang penting saya sholat. Nggak apa-apa saya bajingan, yang penting saya dekat sama ulama. Nggak apa-apa saya korupsi, yang penting saya sudah nyumbang untuk masjid, untuk pesantren. Nggak apa-apa saya jahat gitu, yang penting saya dekat sama orang-orang baik. Nah, pada akhirnya segala bentuk kegiatan rutinitas keagamaan kita ini kita jadikan sebagai tujuan akhir. Untuk apa? Untuk menutupi rasa bersalah. Nah, ini banyak yang saat ini kita terjebak pada cara pandang seperti ini. La wasilatan litahsini syakhsiyati, bukan sebagai sarana untuk memperbaiki kepribadian. Ya, bukan sarana untuk memperbaiki kepribadian. Wa indama yash'uru, ketika seseorang merasa, ya, wa indama yash'urul mar'u, ketika seseorang merasa ana wajibahu qad saqatin, kewajibannya sudah
gugur. Ba'da ada itu kusi, setelah ia melaksanakan ritual agama. Yash'uru, ia akan merasa apa? Bil amani, merasa aman. Jadi kejahatan-kejahatannya yang ia lakukan, lalu pada akhirnya merasa aman ketika dia sudah melakukan beragam macam kejahatan. Jadi Tuhan dia anggap sebagai apa? Sebagai lawyer. Untuk apa? Untuk membela kliennya yang bersalah. Karena ketika kita berada dalam kondisi ini, kita akan merasa aman selepas kita melakukan beragam macam kejahatan. Kenapa? Ya, saya sudah melakukan ini. Impas, ya, impas. Nah, ini yang dinamakan dengan apa? Spiritual bypassing. Jadi spiritual dijadikan sarana untuk shortcut dia merasa aman dan nyaman. Nah, ini juga yang kemarin saya sindir ketika kita hanya melihat Tuhan dari sudut pandang tasawuf aliran mahabbah, maka teman-teman akan merasa nganggep enteng sama Tuhan, akan menganggap enteng terhadap Tuhan. Dan kita kemarin memahami bahwa ilmu adalah yang membawa pelakunya untuk merasakan ketakutan terhadap Tuhan. Inama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ilmu itu apa sih? Ilmu itu muatan terdalamnya adalah yang membawa pelakunya untuk takut terhadap Tuhan. Kalau saat ini kita belajar tasawuf, justru cara pandang kita terhadap Tuhan gampang-gampangin. Sebenarnya sedari awal kita sudah salah dalam memotivasi diri kita untuk berjalan menuju Tuhan sebagai mengamankan rasa bersalah itu. Nah, ada apa? Ada penyakit yang harus kita bongkar saat ini, teman-teman. Ya. Ruhian, dia merasa aman secara spiritual, bahwa dia masih mempunyai aset, masih mempunyai saham kebaikan, yang pada akhirnya saham kebaikan itu bisa menghilangkan apa? Menghilangkan keburukannya. Ya, jadi kenapa dalam tasawuf dilarang kita bergantung terhadap amal? Bahkan di dalam Al-Hikam ini disebutkan di awal-awal skrip agar kita tidak boleh bergantung kepada amal. Min a'lamatil i'timadil alal amal nuqsanu raja'i inda wujudiz zulal. Salah satu tanda Anda bergantung terhadap amal saat Anda tergelincir dalam lembah maksiat, Anda akan merasa berkurang harapannya kepada Allah. Kenapa? Orang yang bergantung kepada amal, dia akan merasa berkurang harapannya kepada Allah. Karena dia menyangka amal inilah yang membuat dia aman. Lalu ada cara pandang terbaliknya. Ketika dia melakukan maksiat, dia pun akan merasa aman. Kenapa? Karena dia merasa masih punya banyak saham kebaikan. Oleh karena itu, ini yang dilarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, untuk kita berpatokan, berpegang pada amal. Karena ketika kita terjatuh, kita akan kehilangan harapan kepada Tuhan. Atau sebaliknya, ketika kita terjebak dalam maksiat, kita akan merasa aman. Kenapa? Karena masih banyak saham-saham kebaikan yang saat ini kita berikan kepada Tuhan. Artinya kita nyogok Tuhan dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, berarti
kita bertuhan itu bukan untuk berubudiyah, tapi untuk apa? Untuk mengamankan rasa aman dalam diri kita. Nah, ini yang dinamakan dengan spiritual bypassing. Fala yabqa dafi'un dakhiliyun, tidak ada lagi dorongan yang kuat dari dalam diri. Karena manusia itu ketika dia beribadah kepada Allah, beragama, melakukan beragam macam rutinitas kebaikan, itu ada dua faktor yang mendrive dia untuk melakukan kebaikan. Satu yang dinamakan dengan motivasi ekstrinsik, motivasi yang muncul dari luar. Apa motivasi yang muncul dari luar? Nah, motivasi yang muncul dari luar ini adalah kita berbuat baik untuk menutupi rasa bersalah. Jadi bukan lahir dari cinta, tapi dari rasa bersalah. Seperti teman-teman nih, udah berbuat salah dengan istri misalnya. Oke. Setelah itu teman-teman berbuat baik. Berbuat baiknya kita ke istri bukan cinta, tapi apa? Untuk mengamankan rasa bersalah dalam diri kita. Ya, untuk mengamankan rasa bersalah dalam diri kita. Jadi dorongannya bukan dari dalam, tapi dari luar. Saya merasa bersalah, maka saya harus melakukan kebaikan. Nah, kebaikan itu bukan karena dia, tapi karena kita. Untuk menutupi rasa bersalah itu. Nah, kebanyakan kita beragama ya karena ini. Untuk apa? Untuk menutupi rasa bersalah. Berarti dorongannya dari luar. Berarti ketika dia sudah melakukan kebaikan itu, dia akan merasakan rasa aman. Bisa dipahami teman-teman ya. Ada lagi dorongan dari dalam. Nah, dari dorongan dari dalam ini yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam, bukan dari luar. Apa itu motivasi dari dalam? Berbuat baik, melakukan beragam macam ritual keagamaan. Bukan untuk menutupi rasa bersalah, tapi untuk apa? Untuk merubah perilaku salah menjadi benar. Bahwa kita sholat, ya untuk merubah perbuatan kita yang lacur menjadi baik. Kita sedekah untuk merubah perbuatan kita yang pelit menjadi dermawan. Jadi ada kesadaran dari dalam diri kita bahwa kita melakukan beragam macam kebaikan itu semata-mata agar itu semua bisa merubah karakteristik saya yang tadinya salah menjadi baik. Jadi ketika teman-teman sudah berada di pemahaman ini berarti sudah benar ketika kita melakukan beragam macam aktivitas keagamaan. Bahwa apapun yang kita lakukan dalam rangka kebaikan untuk merubah perilaku salah saya menjadi perilaku benar. Ini muncul dari dorongan dari dalam. Bukan untuk menutupi rasa salah, merubah salah ini menjadi benar. Nah, ini dorongan dari dalam namanya. Nah, sehingga semakin hari kita beragama, semakin hari kita melakukan beragam macam aktivitas kebaikan, pada akhirnya ada sedikit yang berubah dalam diri kita. Bukan sedang menutupi rasa bersalah, tapi sedang apa? Sedang ingin merubah salah ini menjadi benar. Ya. Secara apa? Secara moral, secara sosial. Teman-teman kadang suka kaget. Nggak nyangka ya. Dia padahal pinter loh. Kok bisa begitu? Padahal dia sarjana loh, S3. Padahal dia seorang apa gitu. Kok begini ya? Kenapa bisa seperti itu? Ya lahir dari ini gitu. Ya, lahir dari ini. Dorongannya dorongan ekstrinsik dari luar. Untuk apa? Menutupi rasa bersalahnya. Ya. Fala yabqa dafi'un dakhiliyun limuraja'ati sulukihi. Ya, tidak ada lagi dorongan dari dalam dirinya
Untuk apa? Limurajaati, untuk meninjau kembali sulukihi, perilaku dirinya, al-ijtimaiyah, perilaku sosialnya. Jadi pada akhirnya teman-teman semua, ketika dia melakukan kebaikan, tidak ada self motivasi, tidak ada kepekaan, tidak ada muhasabah. Apa yang salah dalam hidup saya? Apa yang harus saya lakukan ya untuk merubah perilaku salah ini menjadi benar? Nggak ada. Kenapa? Karena itu tadi, dia melakukan kebaikan hanya untuk menutupi rasa bersalahnya, bukan untuk merubah cara hidup dia yang salah menjadi benar. Atau seperti yang pernah kita bahas kemarin malam, bahwa dia melakukan beragam macam kebajikan bukan karena hal itu benar, tapi dari sudut pandang dia, bahwa dia melakukan itu semua hanyalah untuk apa sih? Untuk menutupi kesalahan-kesalahan. Ya, kita lanjutkan. Nah, dalam Quran ini sudah dijelaskan tentang mental manusia yang beragama yang muncul dorongannya tuh dorongan dari luar. Teman-teman buka surat Al-Ma'un. Ya. Kita akan bahas dari 1 sampai 7. Allah sudah menyindir orang-orang seperti ini. Yang mungkin termasuk kita di dalamnya. Ya, kalau kita ada di dalamnya, kita sama-sama bertobat kepada Allah, lalu sama-sama kita insaf. Apa itu insaf? Menyadari diri tentang kekeliruan kita selama ini. Agar apa? Agar kita tidak terus-menerus terjebak dalam moral seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agamanya? Jadi Allah langsung memulai pertanyaan yang menohok. Tahukah engkau dengan orang-orang yang mendustakan agamanya? Apa yang Allah sampaikan? Apakah mereka kurang ilmunya? Apakah mereka kurang rutinitas keagamaannya? Enggak. Ini berkaitan dengan sosial. Ya. Padzalikal ladzi yadu'ul yatim. Mereka itu semua adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya, mereka itu semua adalah orang-orang yang cuek, abai terhadap anak yatim. Artinya kepekaan sosial itu enggak ada. Dia hanya sebatas bagus dalam keagamaannya, tapi tidak ada kepekaan sosial. Itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Jadi baik hanya dari sudut pandang dia, tapi kebaikan itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Kata Allah, mereka inilah yang mendustakan agama. Nah, sekarang kan hari 10 Hijriah, teman-teman ya, Asyura. Nah, ini momentum bagus untuk apa? Ngasih anak yatim. Ya. Jadi kalau teman-teman punya kenalan anak yatim, bisa dikasih tuh, ya. Ada nggak di sini yang yatim? Ada nggak di sini yang yatim? Ya. Nah, ini langsung dicontohkan oleh Allah pada satu permasalahan, yaitu tentang yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ya, wala yakhuddu, tidak merasa terdorong, termotivasi untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Bayangkan teman-teman, langsung dikasih contoh lagi tentang to'am, tentang makan gitu. Bahwa makan adalah sesuatu hal yang amat sangat prinsip dalam kehidupan. Nah, dalam hal ini pemerintah sudah melakukan inilah dengan MBG misalnya ya. Dengan MBG itu ya, to'amil miskin. Jadi agama itu adalah sosial, teman-teman. Agama itu adalah kepekaan kita dalam melihat realitas yang saat ini terjadi dalam kehidupan sosial. Itu agama.
Selama ini kita menganggap agama itu hanya ada di masjid. Padahal ketika kita berada di masjid, ketika kita berada di majelis, ketika kita berada di sebuah komunitas keagamaan, itu latihan. Prakteknya itu ada di sosial. Ya. Jadi ketika kita berada di masjid, ketika kita berada di Mekah, di Madinah, itu adalah latihan untuk cara kita beragama. Nah, prakteknya itu ada di kehidupan sosial. Nah, selama ini kita menganggap agama itu hanya ada di masjid. Agama itu hanya ada di ruang-ruang keagamaan, hanya ada di tempat-tempat keagamaan. Padahal, teman-teman semua, prakteknya ada di kehidupan sosial. Sama kayak kita sekolah. Sekolah itu kan untuk apa sih? Untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran. Dan prakteknya adalah di kehidupan nyata. Sama keagamaan pun begitu. Bahwa kita belajar agama di masjid, di majelis taklim, di beragam macam tempat-tempat keagamaan gitu ya. Itu untuk apa? Untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan materi. Dan prakteknya langsung ada di mana? Di kehidupan sosial kita. Ini yang diinginkan oleh Al-Quran. Maka kata Allah, orang-orang yang mendustakan agama adalah yang pertama, mereka yang menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak terdorong, termotivasi untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini kan cakupan sosial, teman-teman. Ya. Kemudian disindir oleh Allah tentang keagamaan, rutinitas keagamaan kita. Fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa celaka orang-orang yang sholat? Karena sholatnya hanya sebatas kebiasaan. Yang kemarin kita bahas dalam kitab Al-Hikam. Sholatnya hanya sebatas rutinitas. Tidak lahir dari kesadaran. Tidak lahir dari perasaan bahwa sholat ini adalah wasilah untuk kita mendapatkan pembaikan atau pembenaran dalam perilaku-perilaku kita yang salah. Dan kita menganggap sholat itu sebagai tujuan. Padahal sholat itu bukan tujuan. Sholat itu adalah wasilah untuk apa? Untuk membenarkan perilaku-perilaku kita yang salah. Nanti Al-Quran akan menjelaskan juga tentang hal ini gitu. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu ketika ia sholat. Ya, ketika kita sholat, sahun. Apa itu sahun? Sahun itu tidak melihat sholat sebagaimana adanya. Sahun itu menjadikan sholat sebagai moral lisensi untuk menutupi rasa bersalahnya. Agar apa? Agar ketika kita melakukan beragam macam keburukan-keburukan, kita aman ketika dengan sholat itu. Bukan sholat itu dijadikan sebagai cara untuk merubah karakteristik kita. Itu namanya sahun. Ya, dulu kita pernah bahas sahun itu apa sih? Jasadnya di masjid, ruhnya berada di mana-mana, sahun. Tapi secara prakteknya ini sahun itu adalah ketika seseorang sholat, tapi tidak melihat sholat sebagai media untuk memperbaiki dirinya. Sholat hanya dipandang ritual keagamaan, hanya dipandang sebagai cara dia untuk merasa aman. Saya sudah sholat, merasa aman gitu. Akhirnya teman-teman tidak tergerak untuk melakukan perubahan-perubahan kebaikan. Alladzina hum yura'un, ketika mereka melakukan itu semua hanya untuk dilihat, namanya moral service atau moral lisensi. Bahwa ketika kita sudah melakukan kebaikan, maka kita gampang untuk melakukan hal-hal buruk. Jadi kebaikan dia tonjolkan, ya,
Ya, kebaikan dia tonjolkan, lalu pada akhirnya keburukan-keburukan yang dia lakukan itu akan gampang ditoleransi. Contoh begini, teman-teman semua. Ini contoh sebagai moral lisensi itu ini. Oke, misalnya di Indonesia ada kasus pembunuhan, ya, ada kasus pembunuhan misalnya. Yang ngebunuhnya ganteng. Oh, sayang banget, padahal ganteng loh. Banyak yang ngebela ibu-ibu misalnya tuh, karena dia ganteng. Tapi kalau yang ngebunuhnya jelek, apa yang terjadi? Wah, kurang ajar, udah jelek, kriminal kan gitu. Nah, ini hanya baru dalam satu fisik. Ya, ini bukan fisik lagi, tapi moral. Dia sering nyumbang masjid, dia sering nyumbang pesantren, dia sering beraktivitas kebajikan gitu. Lalu selang beberapa dari situ dia terseret oleh apa? Oleh sebuah kasus gitu, kasus korupsi. Jangan lama-lama dikorupsi, dia baik kok. Jangan lama-lama dia dihukumnya karena dia rajin memberikan sedekah kok. Nah, ini yang dinamakan dengan apa? Moral lisensi, teman-teman. Nah, aladzina hum yuraun. Itu untuk apa sih? Untuk moral lisensi ini. Jadi pahami ya. Jadi yang dimaksud kenapa dia memperlihatkan sholatnya? Padahal semua orang sholat. Bukan itu. Ria, tingkat cerdasnya adalah ketika dia melakukan kebaikan, agar orang lain tahu bahwa dirinya baik. Ketika dia melakukan keburukan, orang bisa mentolerir keburukannya ini. Bisa dipahami teman-teman. Nah itu. Jadi ria kalau sebatas ria mah ya biasa. Kenapa? Al-Quran di sini langsung menggambarkan tentang alladzina hum yuraun. Karena dia melakukan kebaikan, melakukan beragam macam ritual bukan untuk Allah, untuk apa? Untuk dirinya. Jadi pahami teman-teman ya. Wayam naunal maun. Kemudian wayam naunal maun, dirinya ya sebagai pusat. Ya, dirinya sebagai pusat. Lalu memberikan apapun harus ada timbal baliknya. Jadi wayamnaunal maun, bahasa terjemahnya nih, mereka hanya ingin melakukan kebaikan ketika kebaikan itu ada dampaknya untuk moralnya. Kalau nggak ada yamnaun, padahal itu harus dia lakukan. Tapi karena tidak sesuai dengan kepentingan politiknya, tidak sesuai dengan kepentingan kelompoknya, tidak sesuai dengan kepentingan pribadinya, nggak mau. Padahal harus dia keluarkan. Tapi karena tidak ada kaitan dengan saya nggak mau. Nah itu yang dinamakan dengan wayamnaunal maun. Ketika dia mengeluarkan, harus ada timbal baliknya untuk saya. Apa? Untuk diri saya itu apa? Untuk kepentingan nama saya ada nggak? Kalau nggak ada saya nggak mau. Padahal dia harus mengeluarkan itu, dia harus memberikan itu. Tapi karena tidak ada kaitan dengan moral yang saat ini dia bangun, citra diri yang saat ini dia bangun, dia nggak mau. Berarti kan dia beribadah untuk apa? Mencari validasi gitu. Nah nanti kita akan belajar tafsir Quran dengan cara pandang seperti ini teman-teman. Relatable nggak kira-kira untuk kehidupan kita saat ini? Ketika kita membahas tafsir seperti itu. Kan asik gitu, bisa langsung kita praktekkan. Nah ini akan saya berikan nanti ketika kita mengaji tafsir seperti ini. Ya mudah-mudahan teman-teman istiqomah ya. Nanti kita harus dipersiapkan adalah kitab apa? Kitab Jalalain. Okay. Nah itu satu, bahwa keagamaan yang kita lakukan bukan lagi menjadi ritual, tapi apa? Formalitas. Untuk apa sih? Untuk
membacking nama kita agar kita mampu melakukan hal-hal salah dengan rasa aman. Ya, kita lanjutkan. Nah, ketika teman-teman berada di fase ini, yang harus teman lakukan apa sih? Taubat kepada Allah, bahwa amal-amal yang kita lakukan bukan lagi untuk diri saya, tapi semata-mata untuk merubah diri saya yang buruk ini menjadi baik. Ya teman-teman tuh, kalau ada rasa itu, kita ternyata beragama itu sebagai moral lisensi. Nah saat ini kita bertobat kepada Allah bahwa amal saya bukan lagi untuk itu, tapi untuk Allah. Ya karena kalau kita nggak tahu ilmunya, kita terjebak di sini teman-teman. Ya terjebak di sini tanpa kita sadari. Nah ini masih nyambung dengan kajian yang semalam. Yang kedua, apa sih faktor kedua? Agama tidak lagi menjadi solusi, lalu tidak memberikan dampak dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah at-tanafurul ma'rifi wa tajji'atu. Nah ini teman-teman, secara psikologi ini yang kedua. Kenapa agama seseorang tidak mampu merubah karakteristiknya? Kenapa? Alasan yang kedua adalah akal yang memisah-misah, yang dinamakan dengan dikotomi bias, yang memisah-misah. Wa tajji'atu, dan ada fragmentasi. Maksudnya apa? Ya, maksud saya sebelum saya jelaskan lebih dalam, teman-teman merasa mempunyai beragam macam kepribadian. Yang merasa mempunyai banyak kepribadian. Kepribadian kita di agama begini, kepribadian kita di rumah ini, kepribadian kita di kantor ini, kepribadian kita di tempat nongkrong ini, kepribadian kita di kamar ini. Jadi kita mempunyai cara pandang fragmentasi, tidak holistik, tidak universal, tapi kita memisah-misahkan diri kita. Mana saya harus di mana seperti apa, mana di mana saya di tempat ini harus seperti ini. Kita mempunyai kepribadian ganda. Nah ini dinamakan dengan apa? Fragmentasi. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Yamtalikul insanu qudrata ala faslil hayatid diniyati. Manusia merasa memiliki kemampuan, ya, capability untuk memisahkan kehidupan agama anil hayatil amaliyati, dari kehidupan praktis. Ya, manusia memiliki kemampuan memisahkan kehidupan agamanya dengan apa? Kehidupan praktis. Atau kalau bahasa Sundanya benar, pindah cai, pindah tampian, cokolat mahnya kan. Betul. Cuman itu untuk sosial, bisa menempatkan diri kita di seluruh keadaan. Tapi ini bukan tentang itu. Itu bagus. Pindah cai, pindah tampian bagus. Ini bukan. Ini tentang hipokrit namanya. Apa tuh hipokrit? Satu penyakit mental yang dialami oleh seorang. Dia mempunyai beberapa kostum, dan dia merasa bisa memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan amalia. Nah kalau dalam konteks ilmu sosial, inilah yang dinamakan dengan apa? Dengan sekularitas. Ya, sekular itu apa sih? Memisahkan gitu. Agama-agama, politik-politik, ekonomi-ekonomi. Sehingga ada orang yang bagus secara agamanya, tapi tidak bagus secara ekonominya misalnya. Atau kebaliknya, dia memperlihatkan bagus agamanya untuk memperbaiki ekonominya. Nah ini namanya sekularitas. Nah, kita merasa memiliki kemampuan untuk memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan praktis, kehidupan sehari-hari itu.
al-a'malu, tentang pekerjaan. Jadi kita jadi apa di pekerjaan gitu. Wasiyasati, lalu ada politik. Jadi di politik bagaimana, di masjid bagaimana gitu. Jadi di ruang DP, di ruang rapat seperti apa, di masjid seperti apa. Atau wal ijtimai, dan berada di ruang sosial harus bagaimana. Nah, kita bisa memisah-misahkan, merasa mampu bisa memisah-misahkan ini semua gitu ya. Faqad yakunu syakhsu, mungkin manusia syadidut tadayyuni, amat sangat nampak religius. Jadi manusia terlihat amat sangat religius gitu. Fi makanil ibadati, di tempat ibadah. Ini pada kemana lagi? Ada Uda Peri nggak? Uda Peri, terus apa lagi? Tangerang, pada kemana lagi? Tangerang nggak kelihatan. Pada nggak ada. Faqad yakunu syakhsu sadidut tadayyuni fi makanil ibadati. Seseorang bisa amat sangat terlihat religius fi makanil ibadati, di tempat ibadah. Walakinahu, akan tetapi yasta'milu ma'ayiri, akan tetapi ia menggunakan standar akhlakiyatan, standar moral mukhtalifatan, yang berbeda, ka'ayyak taqidah, seolah-olah dia mempunyai keyakinan, alamani mukhtalifani, mempunyai dua alam yang berbeda. Jadi dia mempunyai dua alam yang berbeda. Ya, di hadapan orang seperti ini, di kesendirian seperti ini. Lalu dia meyakini dia itu mampu beradaptasi gitu dengan kebanyakan orang. Lalu dia meyakini bahwa dirinya adalah yang berada di depan banyak orang itu. Nah, itu permasalahannya. Dia meyakini dia baik. Ya baik kalau di depan banyak orang. Gak masalah kalau teman-teman punya persepsi kayak gini. Bahwa aslinya saya itu adalah di kesendirian. Di kebanyakan orang itu bukan saya. Nah, lalu muncul keyakinan ingin merubah. Saya ingin sama antara saya di hadapan banyak orang dan saya di kesendirian saya. Saya ingin sama antara apa yang dalam diri saya dan apa yang saya tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman ada keinginan seperti itu bagus. Berarti muncul dari insaf, muncul dari kesadaran bahwa sebenarnya saya itu nggak baik. Dan saya hanya ingin menyamakan antara saya dalam keramaian dan saya saat kesendirian. Saya ingin menyamakan apa yang ada dalam batin saya dengan apa yang saya tampilkan dalam citra keseharian saya. Saya ingin sama gitu. Kalau teman ada kesadaran itu bagus. Itu tanda kita sedang ingin berubah. Nah, khawatirnya teman-teman semua, kita merasa diri kita yang asli itu adalah yang zahir, yang ditampakkan kepada orang lain. Aslinya kita adalah yang di depan banyak orang lain. Padahal aslinya kita itu adalah apa yang disimpan dalam hati kita. Aslinya kita itu adalah saat kita dalam kesendirian, itu aslinya kita. Nah, ketika teman-teman meyakini bahwa aslinya saya itu adalah sesuatu yang dilihat oleh orang banyak, aslinya saya itu adalah citra diri saya yang tampil ini, maka teman-teman tidak akan pernah berubah. Nah, maka kita tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena perubahan selalu diawali oleh perasaan kurang nyaman. Dan kita tahu aslinya kita siapa. Nah, di saat itulah muncul beragam macam perubahan-perubahan. Nah, ini secara tinjauan apa? Psikologis.
Kita merasa kita itu ada dua alam. Kita bisa memainkan diri kita dalam kesendirian dan bisa memainkan diri kita dalam keramaian gitu. Ya. Nah, ini yang ketiga yang dinamakan dengan at-tarkhisul akhlaqi. Apa itu at-tarkhisul akhlaqi? Moral lisensi atau lisensi moral. Ya. Moral lisensi. Hadhihi zahiratun nafsiyatun. Fenomena psikologis inilah yas'uru fihal mar'u, di mana seseorang akan merasakan annahu, sesungguhnya ia qad jama'a nuqatan, seseorang yang telah merasa mampu mengumpulkan beragam macam poin minal khairi, dari kebaikan, bi qadri kafin, yang cukup, min khilali sya'airi, dari beragam ritual, awit taburo'ati, atau sumbangan. Jadi gini, apa yang dimaksud dengan moral lisensi? Moral lisensi itu adalah fenomena psikologis tentang seseorang yang merasa mampu mengumpulkan beragam macam poin kebaikan dari beragam ritual-ritual keagamaan ataupun melalui sumbangan-sumbangan, sehingga kebaikan-kebaikan yang ia lakukan adalah untuk menjadi tameng keburukan-keburukannya. Kan saya sudah melakukan ini, berarti kamu nggak boleh menjustifikasi seperti ini. Kamu kan sudah saya beri, berarti kamu nggak boleh ngungkit-ngungkit yang itu. Jadi melakukan kebaikan agar keburukannya itu legal. Contoh antara hubungan suami istri, ya, ketika suaminya berbuat salah, biasanya dia akan ngomong, kamu kenapa sih melihat kesalahan aku terus? Kamu lihat deh kebaikan aku ke kamu bagaimana. Nah, itu namanya moral lisensi. Ketika dia melakukan kebaikan, sebenarnya agar keburukannya itu legal. Ini juga yang dipraktekkan oleh para koruptor. Ketika dia ditangkap pasti pakai peci. Ya, bener nggak? Seorang muslim tangkap nih sama KPK, pasti dia pakai peci. Nah, itu namanya moral lisensi, teman-teman. Ya, baru tahu ya. Ya, moral lisensi. Agama cuma dijadikan apa? Ya moral lisensi itu. Ya kan, biasa begitu, pakai peci putih, pakai peci hitam. Itu moral lisensi. Akhirnya kemarahan masyarakat itu bisa diredam dengan apa? Dengan peci. Ketika seseorang mau nyalek jadi bupati lah, jadi gubernur, pasti pakai apa? Pakai peci. Haji pasti ditampilkan. Nah, itu moral lisensi namanya. Karena masyarakat kita tahunya kalau peci itu adalah tentang kesalehan. Haji itu adalah tentang status spiritual. Biasanya apa? Akan membuat kita cepat untuk mendapatkan apa sih? Mendapatkan enigma gitu, akan mendapatkan sorotan dari masyarakat. Nah, itu namanya moral lisensi. Dan masyarakat kita gampang kekecoh. Terus posenya pasti gini. Ya, posenya masih gini nih. Pilih saya, ya, calon wakil apa gitu, calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon dapil pemilihan ini pasti gini, pakai peci, senyum, kan gitu. Nah, itu namanya apa sih? Moral lisensi. Dan memang masyarakat kita gampang terkecoh di situ. Ya. Nah, itu dalam nama, dalam gestur, dalam fisik. Ada lagi moral lisensi secara amaliyah.
yang ia lakukan sendiri. Misalnya dia melakukan beragam macam kebaikan untuk apa sih? Untuk diketahui banyak orang bahwa dirinya tuh ahli ini. Jadi tidak ikhlas, intinya tidak ikhlas. Atau dia nyumbang. Dengan sumbangan itu sebenarnya sedang melegalkan cara untuk melegalkan keburukan-keburukannya. Karena orang kalau sudah dikasih biasanya agak berat untuk speak up kan gitu. Ya, ketika saya udah dikasih agak berat untuk speak up. Nah, itu namanya moral lisensi itu, teman-teman. Fayatawalladu indahu, maka muncul dalam dirinya nih, dalam perasaannya, min ghairi wa'in, tanpa ia sadari, ihsasun, satu rasa, satu rasa gitu ya, bi anallahu iznan, bahwa dirinya memiliki izin atau memiliki akses, tarkhison, lisensi, diirtikabi ba'dil akhta'i, untuk melakukan beberapa keburukan, karena saya mempunyai aset kebaikan, ya, memiliki aset kebaikan, maka saya melakukan keburukan, ya nggak apa-apa. Nah, salah satu tanda kita bergantung pada amal tuh ini, teman-teman. Jadi amal yang kita lakukan bukan lillah, tapi untuk apa? Untuk nabung ke Allah, dan saya mempunyai koleksi kebaikan-kebaikan ini. Ya ba'dil akhta'is saghirati, beragam macam keburukan-keburukan yang kecil, awis suluki, ataupun perilaku-perilaku as-sayyi'i, yang buruk, amakinal ukhra, di tempat yang lain. Jadi dia membuat kebaikan di satu tempat karena dia merasa aman, maka dia merasa boleh untuk melakukan keburukan di tempat lain. Ya. Nah, itu yang dinamakan apa? Moral lisensi. Nah, itu sebagai simbol, peci, pakai sorban misalnya. Itu namanya moral lisensi. Gitu. Ya. Nah, ini banyak di kehidupan kita sehari-hari. Nah, biar apa? Biar kita nggak hipokrit. Nah, kalau ada, ya kita bertobat kepada Allah. Oke. Nah, kita akan bahas hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim. Innal muflisa, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut, yang muflis itu orang-orang bangkrut, in umati, dari umatku, ya'ti yaumal kiamat, datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan sholat, wasyamin, dengan puasa, wazakatin, dengan zakat, datang kepada Allah di hari kiamat dengan beragam macam kebaikan, dengan umroh, dengan haji, dengan sedekah, dengan segala bentuk ritual-ritual keagamaan yang sering kita lakukan, dengan ngaji atau dengan apapun lah gitu ya. Wa ya'ti, kemudian ia juga datang gitu. Selain dia datang dengan sholat di hadapan Allah, juga ia membawa sesuatu lagi. Jadi di tangan kanannya beragam macam kebaikan, di tangan kirinya beragam macam keburukan. Qad syatama hadza, namun dia juga datang dengan membawa apa sih? Membawa dosa yang lain. Dengan apa? Syatama, mencela sana sini, tangan kirinya nih. Wa qadzafa hadza, menuduh sana sini. Wa akala mala hadza, lalu dia memakan harta yang bukan haknya. Wasafa kadama hadza, lalu menumpahkan darah. Wa daraba hadza, dan memukul orang-orang yang tidak bersalah. Jadi
Selain dia membawa kebaikan, sholat, dia jadi pemimpin, dia jadi apa gitu, dia membawa keburukan yang lain. Nah ini orang bangkrut kata Rasulullah. Dari mana dia bangkrut? Dari cara pandang dia bahwa kebaikan-kebaikan yang ia lakukan untuk menutupi keburukan-keburukannya. Bukan dari sudut pandang, emang enggak. Bukan dari sudut pandang bahwa kebaikan yang ia lakukan untuk apa sih? Untuk merubah keburukan-keburukannya ini. Jadi kita adalah orang-orang yang saat ini buruk, teman-teman. Dan kita harap kita mempunyai sudut pandang bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk merubah keburukan ini, bukan untuk menutupi, tapi merubah keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kalau itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ketika kamu melakukan sebuah keburukan, barengi dengan kebaikan. Nah, dengan sudut pandang inilah, ini yang dimaksud bahwa kebaikan yang kita lakukan bukan lagi sebagai tujuan, tapi sebagai wasilah untuk memperbaiki moral kita, untuk memperbaiki akhlak kita. Nah ini nggak bakal bangkrut, nanti ditimbang mana yang lebih banyak, baiknya atau buruknya, beda hal ini. Nah ini yang jadi bangkrut adalah ternyata kebaikan-kebaikan dia untuk menutupi ini, bukan untuk merubah keburukannya. Ketika kita berbuat kebaikan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Allah, ya, maka kita akan diproses, di mizan, ditimbang kebaikannya ataukah keburukannya lebih dominan kan gitu. Nah, ini nanti beda judul kalau ini bukan buruk, bukan bangkrut, bisa untung bisa rugi lah gitu ya, bisa dipahami teman-teman ya, ini beda hal kalau ini. Nah yang keempat yang akan kita bahas, apa sih penyebab agama itu tidak lagi mempunyai pengaruh dalam kehidupan seseorang? Yang keempat adalah at-tarkizu 'alal janibi zahiril khariji dunal batinid dakhili. Fokusnya hanya pada sisi zahir al-khariji yang eksternal. Dunal batini dakhili, tanpa sisi esoteris. Jadi orang tersebut melakukan beragam macam kebaikan keagamaan, fokus pada satu sisi doang, yaitu sisi yang zahir, tanpa fokus pada sisi yang batin. Yang penting saya sudah selesai melakukannya, yang penting saya sudah beres untuk melakukan ini, yang penting saya sudah menghilangkan kewajiban. Ini yang banyak terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Yang penting saya sudah beres. Untuk apa? Untuk sholat, untuk puasa, untuk mengaji misalnya. Hanya memperhatikan sisi-sisi eksoteris, sisi-sisi luar. Tidak melihat lebih dalam tentang sisi-sisi esoteris. Nah ini penyebab kenapa agama tidak lagi berpengaruh dalam kehidupan kita. Goliban, seringkali maturokizu dirasatu, beragam macam studi, wal khutobu, khutbah, watu khusu diniyatu, ritual-ritual keagamaan, alal ahkami syakliyati, hanya fokus pada hukum-hukum formal. Ya, hanya fokus pada sisi-sisi yang zahir saja. Ini banyak dan dibenarkan. Gak usah bicara-bicara tasawuf, gak usah bicara-bicara batin, tidak usah mempelajari mistisme Islam. Kita mah cukup zahirnya aja. Yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting wudu yang benar, yang penting mandi yang benar. Untuk masalah-masalah tasawuf jangan, bukan kelas kita itu. Nah, ini penyebab agama tidak mampu merubah seseorang. Ketika apa? Ketika kita melihat agama hanya dalam konteks lahirnya saja.
Dan ini penyebab utama, dan sayangnya ini dibenarkan gitu loh. Dan ini dibenarkan. Padahal ini penyebab utama kenapa agama tidak mampu merubah moral seseorang. Karena dia hanya fokus pada sesuatu yang lahirnya. Oke. Nah, au alal wa'di wal wa'idi, ataupun kita hanya fokus pada janji dan ancaman. Badalan, alih-alih badalan tuh. Minat ta'amuki fil ma'anil falsafiyati. Alih-alih mendalami makna-makna filosofis. Kalau kita hanya berpijak pada sisi zahir, kita akan bertanya, bagaimana cara melakukan sholat? Bagaimana cara melakukan wudhu? Bagaimana cara zakat? Bagaimana cara haji? Tapi kalau kita masuk lebih dalam, memikirkan makna filosofis terkait dengan sholat, kita akan bertanya, untuk apa sholat? Untuk apa zakat? Untuk apa haji? Apa tujuannya? Kenapa harus saya yang melakukan sholat? Kita akan bertanya lebih dalam. Lalu pada akhirnya muncul perenungan. Karena bisa jadi kita sholat bukan karena kesadaran. Tapi karena apa? Karena ikut-ikutan. Sesuatu yang ikut-ikutan. Seperti orang sedang demo di Senayan. Ditanya, kamu demo ngapain? Apa yang kamu perjuangkan? Gak tahu. Sama orang yang sholat ikut-ikutan. Ketika ditanya, kenapa kamu sholat? Ya gak tahu. Itu cuman ikut-ikutan aja. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui esensi terdalam dari sholat itu. Esensi terdalam dari kebaikan itu. Nah, diharapkan kita sudah mulai harus menelisik lebih dalam terkait dengan aktivitas keagamaan kita. Bisa jadi kita hanya bertitik atau terfokus pada hal-hal yang zahir saja. Kalau kita hanya tertumbuh pada hal-hal zahir saja, kelar, merasa sudah final, merasa sudah beres. Tidak ada perubahan-perubahan yang mendasar dalam kehidupan kita. Oke, wa tahwilin nafsi, dan untuk mentransformasi jiwa, wa min duni fahmin, tanpa pemahaman. Atau gini, wa tahwilin nafsi, dan transformasi jiwa, wa min duni fahmin, dan tanpa pemahaman, limadza yu'adda taqsu, kenapa sebuah ritual itu harus dilakukan? Nah, ini pertanyaan filosofis. Yakunu asaruhu fi nafsi sathiyin, maka ketika kita hanya berpijak pada hal-hal yang bersifat eksoteris, lapisan luar gitu ya, maka pengaruh terhadap jiwa itu menjadi dangkal. Saya boleh gibah karena tadi saya udah baca Quran misalnya. Saya boleh maksiat karena tadi saya sudah ngaji. Saya sudah melakukan sedekah, maka saya boleh nyakitin kamu. Ada begitu teman-teman. Karena kita mempunyai apa? Mempunyai cadangan devisa kebaikan. Ibaratnya gitu. Cadangan beragam macam kebaikan-kebaikan. Nah, sekarang kita masuk yang keberapa? Oh, masuk ke ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu, bacalah oleh engkau, wahai Rasulullah SAW, ma uhiya ilaika, sesuatu yang telah kami wahyukan ilaika kepada engkau,
minal kitabi dari Al-Quran. Kemudian wa aqimis sholah, tegakkanlah zakat. Dan sholat bukanlah tujuan akhir, dia adalah wasilah. Wasilah untuk apa? Kata Allah, inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha, mampu mencegah pelakunya anil fahsya, dari beragam macam fahsya, dari beragam macam hal-hal yang lacur, wal munkar, dan dari hal-hal yang dilarang. Jadi tujuan sholat itu ini, goyahnya. Dan orang yang sholat harus berada dalam kesadaran bahwa sholat itu adalah obat. Untuk apa? Mengobati segala kelacuran yang ada dalam dirinya. Jadi kalau teman-teman nanti sholat nih, harus sudah ada kesadaran ini, bahwa sholat yang saya lakukan untuk mengubah segala kelacuran yang saya miliki. Karena sholat itu adalah obat. Jadi ketika teman-teman hadir dalam sholat, lihat sholat sebagai obat, dan diri kita sebagai orang yang sedang berpenyakit. Penyakit ria, ujub, penyakit maksiat, demen sama maksiat, nikmat sama maksiat, sulit untuk taat, gak enak untuk melakukan beragam macam kebaikan-kebaikan. Itu kan penyakit. Nah, kita ketika sholat hadir dengan rasa ini, bahwa sholat adalah pengobatan yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang memang sedang terkena sakit. Nah, kebanyakan kita ketika kita sholat melihat sholat itu sebagai tujuan, dengan rasa bahwa kita sudah baik. Akhirnya sholat tidak mampu merubah seseorang. Akhirnya sholat tidak lagi menjadi sebuah terapi bagi batin kita ketika kita sakit. Pada faktanya batin kita ini sedang sakaratul maut, teman-teman. Maka sholatlah dengan perasaan ini, bahwa saya ini sedang tidak baik-baik saja dan ingin disembuhkan melalui sholat. Nah, Quran sudah mengidentifikasi bahwa segala sesuatu tidak boleh dilihat hanya secara fikihnya saja. Selama ini kita terjebak oleh pemahaman mainstream bahwa agama itu hanya fikih, tanpa melihat sesuatu yang lebih dalam. Akhirnya fikih itu tidak akan mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, teman-teman. Karena dia ada cara, treatment. Ya. Ada sesuatu yang lain yang harus dipelajari. Apa itu tasawuf kan gitu. Dan ini paketan yang tidak boleh hilang. Antara fikih, tauhid, tasawuf, paketan yang tidak boleh hilang. Satu kesatuan yang utuh. Yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, wala dzikrullah akbar, dan mengingat Allah itu lebih besar daripada apapun. Karena seluruh inti dari beragam macam ibadah adalah tentang mengingat Allah, tersambung kepada Allah. Ini poin utamanya. Jadi seluruh apapun ibadah-ibadah yang kita lakukan, tujuannya cuma satu, zikir. Apa itu zikir? Tersambung. Apa itu zikir? Merasa. Apa itu zikir? Terdampak. Apa itu zikir? Menyatu. Nah, inti dari seluruh ibadah itu adalah zikir. Maka kata Allah, wa zikrullahi akbar. Sadarilah bahwa zikir kepada Allah itu akbar, lebih besar daripada apapun. Karena ini merupakan tujuannya, ujungnya. Jadi kita nanti merasa gini, teman-teman. Ketika kita sholat, tidak ada ketersambungan batin kita kepada Allah. Sebenarnya saya belum sholat. Nah, dari situ kan ada perubahan-perubahan terus gitu. Tidak puas pada sesuatu yang zahir. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sekarang kita masuk pada poin terakhir, ya, poin kelima. Taksirul bi'ati wa dhabtul ijtima'i, pengaruh lingkungan. Kalau tadi kan secara psikologi terbagi menjadi 4, teman-teman. Ada yang dinamakan dengan
moralisensi. Terus tadi yang kita bahas adalah tentang apa? Tentang kita hanya fokus pada sisi-sisi johirnya saja. Terus yang ketiga, kita hanya fokus pada apa? Ya, kita menjadi manusia yang memisah-misahkan. Namanya apa? Fragmentasi, bahwa kita di tempat ini begini, di tempat lain begitu. Yang pertama, secara psikologi, kenapa agama tidak lagi berpengaruh dalam hidup kita? Kita tidak mampu membedakan mana ritual, mana formalitas. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin yang berikutnya, bahwa kenapa agama tidak lagi menjadi pengaruh atau memberikan pengaruh pada kehidupan manusia? Karena salah satu faktornya adalah lingkungan. Ya, salah satu faktornya adalah lingkungan. Kalau tadi faktor psikologi itu, ya, berarti ini tugas teman-teman untuk merubah ini semua. Nah, sekarang ada faktor lingkungan. Yang kelima adalah taksirul bi'ati wa dhabtul ijtima'i. Pengaruh lingkungan, wa dhabtul ijtima'i, dan kontrol lingkungan. Ada pengaruh dan kontrol lingkungan yang membuat agama yang kita dalami itu tidak lagi memberikan pengaruh. Berarti kita harus jago-jago memilih lingkungan. Nah, ma'a anna syakhsu, bersamaan dengan itu, qad yasma'u khutbatan jayyidatan. Mungkin seseorang sering mendengarkan khutbah yang apik, yang bagus gitu. Ya, sering mendengarkan khutbah-khutbah yang bagus, diskursus kajian yang apik gitu. Masalah contohnya misalnya, Fa'ina sulukal insani, maka sesungguhnya perilaku manusia ya ta'assaru, juga dipengaruhi bin nizami, oleh sistem. Ya, nizam itu sistem. Al-muhitu bihi, yang berada di sekitarnya. Fa'idza kanat bi'atul amali awis suhbatu tutabbi'ul fasada, maka apabila lingkungan kerjanya ataupun rekan kerjanya tutabbi'ul fasada, memberikan dampak kerusakan, fa'inna risalatal khutbati, maka sesungguhnya pesan khutbah, pesan kebaikan, pesan keagamaan, taglibuha, akan kalah oleh apa? Oleh keduanya, oleh lingkungan kerja dan rekan kerja. Fikasirin, terjadi banyak kasusnya begini, fikasirin minal ahyani. Lalu pada akhirnya pesan-pesan itu sering memudar oleh apa? Oleh fakta, realitas, kita kalah oleh sistem dan apa? Dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Kalau kita beda sendiri, kita akan disikat, kita akan disingkirkan. Jadi mau tidak mau akhirnya kita ikut pada pola yang sudah lama itu. Ini yang banyak dikeluhkan oleh para PNS misalnya. Dia jujur, cuma di lingkungannya nggak jujur. Ketika dia jujur, justru dia disingkirkan. Kenapa? Karena merusak permainan, merusak sistem yang sudah ada. Justru dia yang disingkirkan gitu. Dan ini banyak terjadi gitu. Banyak gak kayak gitu? Dia mah jujur, cuman sistemnya nggak jujur. Akhirnya apa? Justru dia yang disalahkan, justru dia yang dikeluarkan. Kenapa? Karena dia yang jadi pengganggu pemain lama gitu. Nah, kasiri minal ahyani dugutu, lalu pada akhirnya minal ahyani seringkali memudar karena adanya tuntutan. Dugutu
akibat tekanan. Takayyufi ma'al waqi'il ijtima'i, untuk beradaptasi dengan realitas sosial di tempat kerjanya, di tempat lingkungan dia mencari nafkah dan lain sebagainya. Akhirnya dia mau tidak mau apa? Takayyuf, beradaptasi. Lalu pada akhirnya hal itu menjadi sebuah hal yang biasa. Oleh karena itu emang di kementerian-kementerian itu nggak ada kajian-kajiannya, ada teman-teman, kajian tentang moralitas, tentang kejujuran. Emang nggak ada yang ngawasin, ada. Tetap kenapa kok bisa terus-menerus ada? Ya karena sudah menjadi sistem. Ya, ketika kita masuk misalnya mengganggu sistem itu ya bakal disikat gitu. Akhirnya apa? Agama tidak lagi memberikan pengaruh. Agama hanya menjadi formalitas. Kalau ada acara apa, selamatan apa, paling dipanggil ustadz untuk ngedoain, kasih amplop, ustadznya pergi. Ini banyak yang terjadi. Agama dijadikan apa? Lip service doang. Acara-acara baca Quran, manggil qori, ya cuma jadi remah-remah. Dan saya kenapa nggak mau? Ya dulu kapok saya di kementerian kayak gitu itu kapok. Kok agama kayak cuma remah-remah doang ya. Dipanggil, datang, ceramah, balik. Udah tuh. Sebagai moral lip service doang gitu, lisensi service. Itu banyaknya begitu. Panggil ustaz. Datang gitu doang. Udah. Nggak pernah dilibatkan si ustaz itu dalam harusnya bagaimana secara Islam. Harusnya bagaimana Islam melihat realitas seperti, nggak pernah. Ustaz datang dikasih amplop udah. Ya. Kita merasa bangga aja tuh selfie, foto gitu kan. Sebenarnya kan itu kurang ajar. Ya, itu kurang ajar gitu. Ya. Ya kalau dipanggil ustaz paling ada kesurupan massal. Panggil ustaz gitu. Ya kan? Nah, itulah beberapa faktor-faktor kenapa agama tidak lagi mempunyai dampak dalam kehidupan kita. Ada dua faktor. Pertama, faktor psikologis. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor psikologis yang paling berbahaya itu adalah yang dinamakan dengan moral lisensi. Apa itu moral lisensi? Kita melakukan kebaikan untuk menutupi keburukan. Ketika kita melakukan keburukan, pada akhirnya moral kita lah yang menjadi backup. Gitu. Nah, itu moral lisensi. Contohnya peci, sorban, gelar haji yang dipakai ketika kampanye. Nah, itu contoh nyatanya bahwa moral lisensi itu emang sangat gampang sekali diterima oleh apa? Oleh masyarakat. Nah, yang kedua adalah yang membuat agama itu tidak lagi memberikan dampak atau pengaruh dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena adanya faktor lingkungan. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya teman-teman semua ya. Insya Allah nanti malam kita libur ya. Insya Allah kita libur. Mohon dipersiapkan untuk acara haul nanti teknisnya kita kumpul di majelis bareng-bareng, kita kemana, ke Muara ya, nanti kumpul di sini bareng-bareng kita ke Muara. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aswal ghayat min jami'il khairati bi hayati wa ba'dal mamati rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Biballi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman terima kasih banyak ya, terkhusus untuk Kang Riki dan Mas Bismo ya, terima kasih banyak. Kita nanti insya Allah berjumpa kembali. Ya bagi teman-teman yang ingin, ya Mas Bismo dakwah tuh di New Zealand tuh, ya bukan agama yang menghalangi manusia dari kecerdasan, tapi memang ada faktor psikologi dan faktor lingkungan. Ya, terjawab tuh ya. Jadi kita nggak diceng-cengin lagi di sana. Ya, kalau bisa menjawab tantangan tuh. Nanti Mas Riki sama Mas Bismo yang ngasih kajian yang pakai bahasa Inggris ya. Keren tuh. Ya mudah-mudahan dakwah di sana berkembang. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya teman-teman terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke dalam grup ya bisa hubungi tuh ke nomor Kang Wahidin ya. Oke teman-teman terima kasih banyak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman tuh bisa hubungi nomor Kang Wahidin. Nah itu tuh nomornya tuh saya sudah sematkan. Ya teman-teman terima kasih ya.